Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sampai pada penghujung ya perkuliahan kita manajemen peningkatan mutu. Hari ini kita belajar dua tema sekaligus. Pertama adalah pengembangan budaya religius dalam TGM, dan nanti kita lanjutkan dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Oke, langsung saja. Apa itu yang dimaksud dengan budaya religius dulu ya, dan keterkaitannya dengan budaya mutu. Nah, budaya religius itu adalah sekumpulan ajaran dan nilai-nilai agama yang melandasi perilaku. Jadi ada nilai-nilai agama yang nanti menjadi landasan kita dalam bertindak, tradisi, kebiasaan sehari-hari, dan simbol-simbol yang dipraktekkan pimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, atau yang dimaksud dengan seluruh warga sekolah. Jadi yang namanya budaya itu adalah ada nilai-nilai yang kemudian dijadikan landasan dalam berperilaku dan bertindak. Nah, itu ya. Nah, pengembangan budaya mutu itu tidak bertentangan, bahkan menjadi tuntunan dalam agama. Jadi mengembangkan mutu itu tidaklah bertentangan dengan agama, sehingga bisa diselaraskan dengan agama. Sehingga budaya mutu yang kita kembangkan bisa kita arahkan pada budaya religius yang basisnya dilandaskan pada nilai-nilai ajaran agama. Dengan penguatan nilai-nilai keagamaan tersebut, maka LPI dapat memiliki budaya mutu yang baik, mutunya baik, sekaligus budaya religiusnya juga kuat. Nah, nanti akan kita contohkan seperti apa saja budaya mutu yang dapat atau budaya religius yang dapat diterapkan di lembaga pendidikan. Apa yang menjadi landasan pengembangan budaya religius di sekolah? Tentu dari Undang-Undang Sisdiknas sendiri ya, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di pasal 1 ayat 1 itu dalam menjelaskan pendidikan bahwa pendidikan itu dimaksudkan untuk secara aktif mengembangkan potensi peserta didik. Nah, ini ya. Dan juga agar mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, serta juga nanti pembentukan kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Nah, ini akan dapat dipenuhi jika sekolah memiliki budaya religius tentunya. Kemudian juga tujuan dari PAI sendiri itu adalah ini ya, mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia. Nah, melalui apa? Dengan mengembangkan budaya agama dan komunitas sekolah atau madrasah. Kemudian landasan yang terakhir tentu dengan budaya tersebut tujuannya adalah meminimalisir pengaruh negatif dari globalisasi ya. Di era informasi ini seperti sudah tidak ada sekat ya, apa yang terjadi di dunia sana bisa didengar di sini, bahkan banyak hal yang kemudian bisa dicontoh oleh anak-anak ya melalui tayangan-tayangan baik di media cetak maupun elektronik ya. Sehingga kalau misalnya kita mampu mengembangkan budaya religius yang baik di sekolah, mereka dapat melaksanakan nilai-nilai ajaran agama yang menjadi kebiasaan yang nantinya menjadi karakter mereka di dalam bertindak dan berperilaku ya. Kemudian ini beberapa contoh ya standar budaya religius yang bisa diterapkan di lembaga pendidikan sesuai dengan harapan dari budaya religius yang baik itu seperti apa. Misalnya yang pertama sholat jamaah ya, kemudian yang kedua bagaimana agar tidak terlibat perkelahian. Nah, ini tawuran itu apalagi untuk yang jenjangnya SMA ya, itu kayak sudah menjadi
kebanggaan gitu kalau misalnya tawuran itu ya. Nah, itu kemudian sopan santun berbicara ya, baik antar siswa dengan guru, kemudian juga cara berpakaiannya, pergaulan antara perempuan dengan laki-laki yang harus sesuai norma, pergaulan guru dengan warga lainnya, kemudian disiplin waktu, budaya 3S ya, senyum salam sapa, kemudian saling membantu, berbagi, kemudian menjaga keindahan, lemah lembut, disiplin belajar, beribadah, kemudian tidak boleh terlibat miras dan narkoba, perilaku jujur, nah ini juga harus diajarkan, kemudian memberikan selamat atas prestasi yang diraih warga sekolah, dan juga keperluan stakeholder dapat terlayani dengan ramah dan baik. Jadi kalau kita ke sekolah, ke suatu sekolah, kemudian sekolahnya ramah, melayani kita dengan baik, anak-anaknya juga mereka juga memiliki karakter yang menerima kita dengan baik, tampak juga misalnya kedisiplinan siswa, di situ juga diajarkan sholat duha misalnya, sholat berjamaah. Nah, itu adalah contoh sekolah yang berupaya menerapkan budaya religius dalam upaya untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut ya. Nah, itu tadi kita belajar tema yang pertama. Selanjutnya kita belajar tentang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMPS. Nah, ini apa sebenarnya ya? Oke, kita mulai dulu dari memahami perbedaan dua orientasi dalam pengelolaan pendidikan atau manajemen pendidikan di sebuah negara, bahwa sistem manajemen negara itu bisa ada dua, apakah sektor negara sebagai kekuasaan yang kuat atau kekuasaan tersebut diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Nah, ini ya. Kalau sektor negara yang kuat, maka biasanya arahnya adalah sentralisasi. Artinya semua hal itu terpusat. Semua dari pusat, aturan-aturan semua dari pusat. Semua hal, sehingga pendidikan bentuknya adalah lebih sebagai unit birokrasi. Jadi birokrasi pendidikannya cukup kuat karena terpusat di atas. Sekolah hanya sebagai unit birokrasi menjalankan apa yang menjadi ketetapan dari atas. Guru itu hanya sebagai karyawan dari birokrasi, bukan sebagai profesionalitas. Dan manajemen sekolah lebih mengarah pada manajemen sekolah yang berbasis cuklak atau juknis. Itu adalah arah kalau misalnya sentralisasi, di mana terpusat di atas ya, sehingga nanti ada penyeragaman standar mutu lulusan. Jadi nanti semuanya diarahkan pada satu standar. Misalnya kalau SD, maka standarnya hanya penguasaan materi ini. Kemudian cara mengetahuinya adalah melalui ujian. Nah, itu adalah bentuk dari sistem sekolah yang terpusat. Nah, tetapi kalau misalnya kekuasaan itu diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, maka justru yang kuat adalah sekolahnya. Karena apa? Karena didasarkan pada kekuatan masyarakat. Jadi sekolah bukanlah sebagai unit birokrasi, tetapi sekolah sebagai unit akademik yang meningkatkan pendidikan dan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan harapan masyarakat. Guru dianggap sebagai tenaga profesional
bukan karyawan birokrasi, jadi lebih bisa mengembangkan akademisnya. Manajemen sekolahnya bukan berbasis cuklak dan juknis, tetapi berbasis MBS atau yang dalam tataran unit sekolah disebut MPMPS, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. MBS itu manajemen berbasis sekolah, sehingga nanti standar mutu lulusan berbasis kompetensi. Jadi sekarang kita banyak lihat sekolah-sekolah yang menawarkan kompetensi yang tidak hanya pintar dalam akademis, dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan gitu. Bisa jadi mereka menawarkan yang lain, misalnya bisa menjadi tahfidz Quran ya 30 juz. Nah, itu adalah contoh saat ini yang berkembang, jadi sekolah-sekolah yang standar mutu lulusannya itu berbasis kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi dari sekolah tersebut. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya kita kenal istilah MBS dan MPMPS. MBS itu adalah sebuah paradigma baru pengelolaan dari sentralisasi ke desentralisasi. Jadi sekolah itu diberikan otonomi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi tidak hanya melaksanakan ketentuan-ketentuan dari pusat, tetapi sekolah dapat mengembangkan diri dengan meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya, MBS sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu proses kerja komunitas sekolah. Nah, sehingga di dalam MBS ini maka kita yang undang-undang sekarang ini muncul, misalnya ada komite sekolah, ada dewan pendidikan. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ya. Sehingga kaidah yang diterapkan di dalam MBS itu adalah otonomi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan tujuannya ini adalah sustainabilitas. Jadi agar sekolah itu mampu bertahan dalam jangka panjang. Nah, kita tahu banyak sekolah yang kemudian tutup karena tidak mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan dari masyarakat. Ngono-ngono ae akhirnya ditinggal gitu ya. Nah, MBS sendiri ada dalam undang-undang, tujuannya adalah meningkatkan kemandirian sekolah. Kemudian nanti pada tingkat departemen itu melahirkan yang kita kenal dengan nama MPMPS, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, yang juga nanti dilaksanakan pada unit pendidikan, yaitu apa? Yaitu pendidikan yang berorientasi pada perbaikan mutu input. Jadi ada perbaikan misalnya guru gitu ya, inputnya, kemudian proses transformasinya, jadi ada perbaikan dalam pembelajaran, metode-metode yang digunakan, sehingga harapannya akan meningkatkan output ya, keluaran atau prestasi. Nah, jika memungkinkan memiliki outcome atau dampak bagi masyarakat. Jadi lulusan tersebut ketika dikembalikan kepada masyarakat, maka tidak tambah ngerepoti ya, tetapi menjadi bagian dari masyarakat yang nanti turut bisa membangun peradaban. Nah, kalau Islam ya bisa membangun peradaban Islam. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara keduanya?
Nah, jadi tadi dari awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi sehingga ada otonomi pengelolaan pendidikan. Pendidikan lebih diarahkan berbasis masyarakat, sehingga pengelolaannya lebih dikenal dengan manajemen berbasis sekolah. Jadi sekolah diberikan kemandirian atau otonomi untuk menjalankan aktivitasnya. Dalam tingkat satuan pendidikan nanti dikenal dengan istilah manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Jadi upaya untuk melakukan peningkatan mutu berkelanjutan, ya. Jadi ada continuous improvement. Nah, itu adalah tujuan dari MPMBS. Karakteristik dari MPMBS sudah jelas, otonomi, kemudian pemberdayaan guru secara optimal, pengelolaan sekolah secara partisipatif melibatkan masyarakat, sistem yang didesentralisasikan, jadi sudah tidak terpusat dari atas. Sekolah dengan pilihan artinya sekolah dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi yang itu dibutuhkan masyarakat. Jadi misalnya kalau sekolah di situ ada tahfidnya tadi ya. Jadi kompetensinya tidak senantiasa lulus UN misalnya dengan nilai 9 gitu. Nah, itu kalau zaman dahulu ya. Tapi kalau sekarang karena sistemnya desentralisasi, banyak yang kemudian sekolah-sekolah itu menawarkan kompetensi-kompetensi lain yang dibutuhkan masyarakat. Karena apa? Masyarakat sekarang kebutuhannya lebih bagaimana anak itu lebih memiliki akhlak ya, daripada mereka pintar, meskipun juga penting mereka harus pintar ya, tetapi akhlak juga penting. Itulah sebabnya kemudian banyak sekolah-sekolah yang menawarkan pilihan kompetensi ya dengan adanya otonomi tersebut. Nah, partnership dengan dunia bisnis. Nah, ini misalnya untuk sekolah SMK ya, jenjang SMK dan pendidikan yang lain. Jadi kerjasama dengan sekolah pada jenjang sebelum atau setelah. Dan kemudian akses terbuka bagi sekolah untuk tumbuh mandiri karena ada otonomi tadi. Kalau sebelumnya pada zaman dahulu semuanya diseragamkan ya. Kemudian nanti akan muncul pemasaran sekolah yang kompetitif. Karena apa? Karena sekolah, masing-masing sekolah menampilkan mutunya, kemudian menampilkan kompetensi yang ditawarkan berdasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga muncullah pemasaran sekolah yang kompetitif, semakin bersaing, sekolah semakin berupaya meningkatkan kualitasnya agar menjadi pilihan masyarakat. Nah, itu adalah MPMBS. Dengan demikian 2 materi telah kita pelajari. Semoga video singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.